Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Muhammad Ridwan, Muhammad Syaikal, Muhammad Arif Sapitra, dan Syahrul. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan konfigurasi jaringan komputer pada sebuah laboratorium sekolah. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun sebuah jaringan lokal yang memungkinkan semua komputer klien dapat terhubung ke satu server. Server ini nantinya akan berfungsi sebagai penyedia layanan web, yaitu HTTP, dan file sharing, yaitu FTP. Dengan konfigurasi yang benar, seluruh siswa bisa mengakses website internal sekolah dan juga mengunggah atau mengunduh file dari server. Ada juga alat yang kami gunakan pada proyek kali ini, yaitu 10 unit komputer PCPT, ada satu unit server PT yang akan dikonfigurasi sebagai web dan FTP, satu buah switch 2960 untuk menghubungkan seluruh perangkat, dan kabel strike through untuk menyambungkan masing-masing perangkat ke switch. Baik, sekian dari saya Asar Ramadan. Saya lanjutkan ke Muhammad Ridwan. Kepada Muhammad Ridwan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Syahrul Ramadan. Selanjutnya, saya Muhammad Ridwan akan menjelaskan bagaimana konfigurasi untuk setiap PC-nya agar bisa mengakses FTP atau File Transfer Protocol dari server Labcom. Nah, karena di sini kita memiliki 10 PC, maka di sini kami menggunakan DHCP atau Dynamic Host Control Protocol agar setiap PC-nya itu memiliki IP dinamis dari server nantinya. Nah, untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka PC pertama kali. Lalu pada IP configuration, nah akan terlihat ada dua tipe, yaitu DHCP ataupun statis. Karena di sini kita ingin menggunakan IP dari DHCP, maka kita harus mengaktifkan yang bagian DHCP-nya. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, lalu masuk ke server. Nah, untuk pertama kali kita atur dulu IP configuration dari servernya untuk men-set IP server. Untuk IP server, kita gunakan yang statis saja, yaitu dengan IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan untuk default gateway dan juga dengan servernya kita set default saja, yaitu 0.0.0. Selanjutnya kita kembali ke service. Pada bagian DHCP, nah di sini kita akan melihat ada bagian service, yaitu tombol on atau off. Untuk mengaktifkan service DHCP-nya, maka harus kita klik dulu tombol on-nya, dan di sini sudah terklik. Dan ini untuk bagian default gateway dan juga DNS server, ini merupakan default gateway dan juga DNS server yang nantinya akan diberikan kepada setiap PC yang menerima IP dari DHCP. Begitu juga untuk start IP dan juga subnet mask. Untuk default gateway-nya kita set menjadi IP server yang sudah kita berikan tadi, yaitu 192.168.1.1. Dan juga untuk DNS servernya juga demikian, menggunakan IP dari servernya. Dan untuk start IP address, itu kita gunakan 192.168.1.2, karena yang untuk titik satunya itu sudah kita gunakan sebagai IP dari servernya. Maka kita mulai dari 2 untuk setiap PC nantinya. Dan untuk subnet mask-nya kita set 255.255.255.0. Dan untuk maximum number of user, yaitu berapa PC atau berapa perangkat yang bisa menerima IP dari DHCP ini. Karena di sini kita memiliki 10 PC, jadi kita set menjadi 10 saja. Setelah itu klik save, sehingga akan muncul IP DHCP yang sudah kita set tadi. Dan ketika kita cek pada bagian PC-nya, itu setiap PC akan menerima IP yang dimulai dari 192.168.1.2 hingga maksimum number of user-nya. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi pada bagian FTP. Nah, di sini
kita akan membuat username dan juga password untuk PC agar bisa mengakses FTP dari servernya. Di bagian username-nya kita bisa buat di situ lab komputer dengan password 123. Dan untuk ada itu write, read, delete, rename, dan juga list. Di situ merupakan grant atau hak yang bisa dimiliki oleh username yang mengakses menggunakan username lab komputer. Jadi ketika salah satu PC mengakses FTP dengan username lab komputer, passwordnya 123, maka dia bisa melakukan write, read, delete, rename, ataupun list. Setelah itu kita klik add untuk menambahkan username-nya. Baik, hanya segitu saja untuk konfigurasi dari FTP dan juga DHCP-nya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada M. Arif Syapitra untuk menjelaskan bagian web. Kepada Arif dipersilahkan. Baik, selanjutnya untuk yang bagian web adalah kita mengkonfigurasi pada bagian server di bagian DNS-nya ya. Jadi di situ namanya kita masukkan nama domainnya dan address itu adalah nama servernya yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita klik add. Ketika sudah di add maka bisa kita lihat di HTTP. Dan di sana ada file-file yang sudah di-generate secara default oleh Cisco-nya. Jadi ketika kita ingin merubah tampilannya bisa kita klik edit. Contohnya pada index.html bisa diedit. Nah, jadi di situ isinya ada tag-tag HTML, jadi bisa kita rubah isi sesuai yang kita ingin. Kemudian lanjut ke tahap pengujian fitur webnya. Jadi untuk pengujiannya adalah kita langsung membuka PC kliennya, bebas yang mana aja. Lalu di bagian desktop kita buka yang bagian web browser. Jadi di web browser ini kita masukkan URL atau nama domain tadi, contohnya labcomputer.com. Nah, jadi di sini dapat kita lihat tag HTML yang pada indeks HTML tadi tampil saat kita akses domainnya. Sekian dari saya, berikutnya saya serahkan kepada M. Sohibal. Baik, terima kasih kepada Muhammad Arif Syapitra. Di sini saya akan melanjutkan untuk pengujian ataupun pengecekan untuk mengakses dari FTP-nya atau file transfer protokolnya. Jadi di sini kita pertama itu kita cek dulu dari salah satu PC bebas. Di sini saya pilih PC ke-5. Nah, lalu di bagian editor desktop kita cek di text editornya, di bagian text editor. Lalu di sini kita lihat bagian file. Lalu kita pencet open. Di sini terdapat satu file yaitu sample file txt yang sudah ada pada PC ini, PC 5. Nah, di sini kalau kita ingin menambahkan suatu file, kita tinggal pencet new, lalu kita ketik, misalnya kita contoh test, lalu kita pencet save dan beri nama filenya, misalnya test. Lalu file ini ada pada komputer ini, komputer ke-5 atau PC ke-5. Cara mengeceknya pas kita ketik open atau pencet open. Di sini ada file dengan nama test.txt dengan size 4. Nah, jika ingin menguploadnya ke server, itu kita harus mengakses FTP dari servernya. Jadi di sini caranya itu kita kembali lagi ke menu desktop, lalu ke bagian command prompt, kita ketik FTP dan nama dari IP dari servernya yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini kita enter, lalu di sini pada pesannya itu dia meminta username. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Muhammad Ridwan sebelumnya, kita masukkan username yang setelah dikonfigurasi sebelumnya yaitu lab komputer. Lalu kita masukkan passwordnya yaitu 123. Nah, di sini kita telah dapat login ataupun dapat akses dari FTP dari servernya untuk PC 5. Di sini kita dapat
jika kita ingin mengupload ataupun mengirim ke server file yang sudah kita buat tadi, yaitu file dengan nama test.txt, sini kita menggunakan perintah put lalu spasi lalu diketik nama filenya, yaitu test dengan ekstensinya juga txt. Lalu kita cek enter. Lalu ada pesan bahwa transfer complete dengan size itu 4 byte. Lalu di sini secara tidak langsung file tersebut sudah ada di server. Ibaratnya sudah ada di bagian servernya. Nah, di sini kita lanjut lagi untuk mengakses file tersebut di PC lain, yaitu caranya kurang lebih sama. Pastinya kita tuh buka, misalnya tadi kan di PC 5, sekarang kita pindah ke PC 8 misalnya. Lalu pada PC 8 itu file yang ada di PC 8 itu kita cek terlebih dahulu, yaitu cuma ada 2 file, yaitu bismillah.txt dan sample.txt. Jadi di sini jika kita ingin mengakses dari file yang sudah kita buat sebelumnya, kita tuh perlu login dulu ataupun mengakses FTP dari servernya. Nah, di sini cara aksesnya kurang lebih sama. Balik ke desktop, kembali ke desktop, lalu ke command prompt. Di sini kita ketikkan FTP, terus IP dari servernya 192.168.1.1. Nah, lalu masukkan username-nya, yaitu lab. Password-nya. Nah, kita sudah dapat akses untuk FTP-nya. Lalu untuk mengambil file yang sudah di-upload dari PC 5 tadi, yaitu file dengan nama test.txt, kita gunakan keyword yaitu get, lalu nama filenya yaitu test.txt. Lalu enter. Nah, di sini reading file txt is complete. Jadi telah berhasil untuk membaca ataupun mengambil filenya dari PC 5 tadi. Kurang lebih untuk mengecek apakah sudah berhasil mengambil file yang PC 5 transfer ke server tadi, itu kita ceknya tuh di bagian text editor, lalu bagian file open. Nah, di sini terlihat pada PC 8 sudah dapat mengakses file dengan nama test.txt dengan size 4 yang diupload oleh PC 5 ke server tadi. Cara aksesnya open. Nah, di sini ada tes pesannya. Jadi untuk pengujian ataupun pengecekan FTP-nya kurang lebih demikian. Sekarang saya balikkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saibal. Jadi jelas dengan penjelasan teman-teman saya tadi, dengan konfigurasi ini, semua komputer klien dapat mengakses layanan web dan FTP dengan lancar. Ini menunjukkan bagaimana jaringan lokal dapat digunakan untuk pembelajaran dan kolaborasi di lingkungan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.